Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang adil lagi bijaksana, yang kami hormati panitia pelaksana dan peserta MTQ dakwah Al-Quran yang berbahagia. Perkenankan Al-Fakir menyampaikan sebuah dakwah Al-Quran yang berjudul Islam Rahmatan lil Alamin dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam tafsirnya menyatakan bahawa salah satu ayat yang menjadi cikal bakal konsep rahmatan lil alamin adalah surah Al-Anbiya ayat ke-107, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hadirin sekalian yang berbahagia, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Nabi diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi hadir membawa kedamaian, karena kedamaian merupakan kebutuhan seluruh umat manusia. Lalu bagaimana caranya menghadirkan Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin? Dalam hal ini kita perlu mencontoh filyu rahmatan lil alamin melalui keteladanan Nabi, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, Syekh Mutawalli dalam tafsirnya Asy-Sya'rawi mengatakan bahwa ayat ini adalah barometer tentang keteladanan Nabi, karena umumnya ulama membagi keteladanan Nabi kepada dua aspek. Pertama aspek agama, yang kedua aspek dunia. Teladan dalam aspek agama, yaitu Nabi menjadi teladan kita dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teladan dalam aspek dunia, beliau mencontohkan bagaimana akhlak sebagai seorang manusia yang rahmatan lil alamin. Memang ada ulama yang berpendapat bahwa Nabi diteladani hanya dalam aspek agama saja, dengan alasan
Ketika Nabi ditanya oleh sahabat tentang pertanian dan penyerbukan kurma, beliau menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti dengan urusan dunia kalian. Namun mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa kita wajib meneladani Nabi dalam dua aspek. Satu aspek agama, yang kedua aspek dunia. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, kita wajib meneladani Nabi Muhammad sesuai kemampuan kemanusiaan kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara meneladani aspek dunia, terutama dalam konteks Islam rahmatan lil alamin. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-159, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin sekalian yang berbahagia, asbabun nuzul ayat ini adalah peristiwa perang Uhud di tahun 625 Masehi. Diceritakan dalam perang Uhud, Nabi memerintahkan kepada pasukan pemadah yang berada di Bukit Rumat, pasukanku, apapun yang terjadi, jangan meninggalkan Bukit Rumat ini. Perang pun berlangsung dengan dahsyat. Berkat kegigihan dan kedisiplinan kaum muslimin, pasukan kufar Quraisy mulai mengalami kekalahan. Mereka berlari meninggalkan medan perang dan harta rampasan yang berlimpah. Saat itulah pasukan pemanah lupa dengan pesan Nabi. Mereka melakukan kesalahan fatal, turun ke bawah bukit mengumpulkan harta rampasan perang. Melihat hal itu, Khalid bin Walid, seorang ahli strategi militer Quraisy yang saat itu masih belum memeluk Islam, bergerak naik ke atas bukit membalikkan keadaan. Umat Islam yang hampir menang dipanah habis-habisan dari atas Bukit Rumat. Akibatnya umat Islam mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan. Sebagian besar umat Islam meninggalkan Rasulullah dalam keadaan terkepung. Hanya tersisa beberapa sahabat yang melindungi beliau. Akhirnya turunlah ayat ini untuk menenangkan dan menghibur kesedihan Nabi. Dalam keadaan terluka inilah Nabi menunjukkan teladan yang luar biasa. Jikalau para pemimpin pada umumnya akan menghukum mati pasukan yang khianat, beliau memilih bersikap lemah lembut dan memaafkan kesalahan pasukannya. Itulah esensi utama nilai rahmatan lil alamin, yaitu jiwa yang lemah lembut, pribadi yang pemaaf. Karena itu tidak heran hanya dalam waktu 22 tahun Nabi mampu mengubah wajah peradaban Arab yang sebelumnya bengis menjadi humanis. Keberhasilan Nabi dalam berdakwah karena beliau berdakwah dengan menyempurnakan akhlak. Sebagaimana hadis beliau yang berbunyi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin sekalian yang berbahagia, kesimpulan dari dakwah Al-Quran kali ini adalah: satu,
Mari wujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dengan meneladani akhlak Nabi. Dua, keteladanan beliau terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek agama dan teladan dalam aspek dunia. Yang ketiga, dalam aspek agama kita meneladani beliau dalam hal beribadah kepada Allah, dan dalam aspek dunia kita mencontoh beliau menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin, itu pribadi yang lemah lembut dan berjiwa pemaaf. Demikian dakwah Al-Quran disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.